Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir mengapa Islam disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam? Apakah karena banyaknya umatnya ataukah karena besarnya kekuasaannya? Bukan, Islam menjadi rahmat karena kelembutan akhlak umatnya. Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk menakut-nakuti manusia, tapi untuk menyentuh hati mereka dengan kasih sayang. Beliau mampu menaklukkan hati yang keras bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadul qalbi lafaudu min haulik." Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Lihatlah, bahkan ketika Rasulullah SAW dilempari batu di Taif, beliau tidak membalas dengan kemarahan. Beliau justru berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Begitulah kelembutan akhlak yang sejati yang membuat Islam diterima bukan karena paksaan, tapi karena keindahan perilaku. Saudaraku, kelembutan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan hati. Membalas keburukan dengan keburukan itu mudah, tapi membalas keburukan dengan senyuman dan maaf, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kalau setiap muslim bersikap lembut, jujur, dan penuh kasih, maka orang lain akan melihat wajah Islam yang sebenarnya. Islam yang damai, menenangkan, dan penuh cinta. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, kita pun harus meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, bisa di rumah, bisa di sekolah, di tempat kerja, atau bahkan di lingkungan masyarakat kita. Kita dituntut untuk berkata sopan, sabar menghadapi orang lain, tidak mudah marah, dan berbuat baik kepada siapapun. Dengan akhlak yang lembut, kita dapat menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang keras, melainkan agama yang membawa kedamaian, kasih sayang. Inilah wujud dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saudaraku sekalian, remaja zaman sekarang hidup di era yang serba cepat, di mana emosi itu mudah tersurut, kata-kata kasar itu sudah menjadi hal biasa, dan media sosial itu dijadikan tempat pelampiasan amarah mereka. Padahal disitulah ujian akhlak kita. Menjadi kelembut di tengah kerasnya dunia bukanlah kelemahan, tapi tanda kematangan Islam. Remaja yang berakhlak lembut bukan berarti lemah, tapi justru mereka tuh menahan diri. Contoh nih, ketika ada teman yang mengejek, ia memilih memaafkan daripada membalas. Saat melihat temannya yang kesusahan, ia segera cepat-cepat untuk menolong tanpa pamrih. Nah, ketika berbeda pendapat, ia berbicara dengan sopan dan menghargai pendapat temannya. Nah, di media sosial pun ia menyebarkan kata-kata yang positif, menenangkan, dan bukan hujatan. Itulah cerminan remaja Islam yang membawa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi lingkungan, keluarga, dan teman-temannya di sekitarnya. Dengan akhlak yang lembut, ia mampu menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama kasih sayang, bukan kemarahan. Saudaraku sekalian, kelembutan akhlak itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya bersikap sopan dan menghormati orang lain, memaafkan kesalahan orang lain meskipun kita tuh bisa membalasnya, tapi dengan cara memaafkan itulah yang terbaik. Menolong tanpa pamrih, menjaga lisan agar tidak menyakiti hati seseorang, menyayangi semua makhluk Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, kita sebagai umatnya benar-benar mencerminkan rahmatan lil alamin,
Mari kita tiru akhlak Rasulullah yang lembut, santun, penyayang, dan penuh kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita mampu meneladani kelembutan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disitulah letak keindahan Islam, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perilaku kita sehari-hari. Marilah kita meneladani akhlak Rasulullah yang penuh kelembutan dalam setiap langkah hidup kita. Jadilah kelembutan hati dan tutur kata sebagai cerminan keimanan dan sarana dakwah yang menyentuh hati. Dengan begitu, kita semua dapat mampu menjadi pribadi yang membawa rahmat bagi keluarga, teman-teman, dan masyarakat sekitar, bahkan bagi seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita untuk menjadi insan berakhlak mulia, sabar, dan lembut, sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama, marilah kita menjadikan dakwah ini menjadi bahan muhasabah atau introspeksi diri bagi kita, karena pada hakikatnya dakwah bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Maka setelah kita mengetahui kebenaran, kewajiban, kita adalah berusaha menjalankannya sedikit demi sedikit dengan ikhlas dan sabar akan berbuah yang lebat. Maka dari itu kita tanamkan dalam hati kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dari setiap detik dan kita jalani akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan biarkan waktu itu terbuang sia-sia dalam kelalaian kita, tetapi gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri, sholat tepat waktu, memperbanyak amal, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Semoga setelah ini kita keluar dari majelis dengan hati yang lebih tenang, iman yang lebih kuat, dan semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apabila untuk menyampaikan dakwah ini terdapat kata-kata yang kurang berenakan, untuk semata-mata karena kelemahan saya sebagai manusia. Namun jika ada kebenaran yang terdengar, itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan memohon ampun kepada Allah, berhadap semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi